the city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pajak, perkenalkan nama saya Firda. Di sini saya akan presentasikan tentang PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Di sini tentunya teman-teman sudah pernah dengar dong apa sih PPN itu. Jadi saya akan menjelaskan. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri yang dihitung atas nilai tambah yang memisahkan kedudukan pemikul beban pajak dengan penanggung jawab penyetoran pajak dan penempatan eksistensi objek pajak sebagai faktor dalam menimbulkan kewajiban pajak. Jadi singkatnya begini teman-teman, pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Yang kedua, ada karakteristik pajak. Karakteristik pajak ada 7, yaitu PPN merupakan pajak atas konsumsi. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung. Yang ketiga, PPN merupakan pajak objektif. Yang keempat, ada PPN merupakan penggunaan tarif tunggal. Yang kelima, ada PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Yang keenam, ada PPN bersifat multi-stage levy, dan yang ketujuh ada indirect subtraction method. Jadi di sini aku mau menjelaskan satu-satu tentang karakteristik pajak nih. Yang pertama ada PPN merupakan pajak atas konsumsi. Apa sih PPN merupakan pajak atas konsumsi itu? Yaitu PPN ini dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dan tidak untuk dijual kembali. Dalam artian, memiliki tanggung jawab membayar beban pajak adalah konsumen yang terakhir. Yang kedua yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. Pajak ini dibebankan pada konsumen terakhir barang kena pajak atau jasa kena pajak yang ada, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir, namun PKP yang menjual barang tersebut. Jadi misalnya nih teman-teman, kan ada seorang penjual dan seorang pembeli. Di sini penjual memberikan barang kepada pembeli, sedangkan pembeli membayar kepada penjual dengan PPN yang sudah tertera. Dan familiarnya adalah 10% kan, misalnya kita membeli makanan. Jadi misalnya harga barang yang dijual oleh penjual adalah 10.000 dan PPN-nya 10% kali 10.000 adalah 1.000, jadi 11.000 yang wajib dibayarkan ke penjual. Dan di sini pembeli itu sebagai pemikul beban pajak teman-teman. Baru penjual ini adalah penanggung jawab pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Yang ketiga ada PPN merupakan pajak objektif. PPN ini tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Dan ada syarat-syaratnya nih, kalau PPN merupakan pajak objektif, yaitu yang pertama, timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Yang kedua, kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan. Jadi misalnya Pak Ali dan Pak Bambang ini mau membeli Indomie. Indomie ini seharga 5.000 dan PPN yang dikenakan adalah 10% dari 5.000, yaitu Rp500. Jadi Pak Ali dan Pak Bambang wajib membayar 5.500 jika ingin membeli Indomie. Jadi tidak ada perbedaan antara Pak Ali dan Pak Bambang. Yang ketiga yaitu tidak memperhatikan asas keadilan pemungutan pajak. Pada syarat ini, dampak regresif merupakan kesenjangan beban pajak yang mana untuk mengurangi regresivitas PPN bagi konsumen yang mengonsumsi PKP yang tergolong mewah dikenakan PPNBM atau PPN atas barang mewah di samping PPN. Yang selanjutnya ada PPN merupakan tarif tunggal. PPN ini memiliki tarif dasar tunggal yaitu sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10%. Pajak ini
juga dikenakan untuk transaksi ekspor loh. Tetapi hanya saja tarif yang dikenakan bukan 10% melainkan 0%. Gunanya apa? Di sini pemerintah menerapkan tarif 0% untuk merangsang pertumbuhan ekspor dan memberikan kemudahan eksportir yang ada. Kemudian yang kelima ada PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. Di sini PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis ya, dan pemikul beban pajak adalah konsumen. Kemudian PPN menganut asas destination principle, yang mana pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Ada dua syarat pada ini. Ada satu syarat dalam keterangan ini, yaitu dalam hal menyangkut arus lintas batas wilayah atau cross border area, tempat konsumsi atau pemanfaatan merupakan faktor dominan menimbulkan utang pajak. Yang keenam, ada PPN bersifat multi-stage levy, yaitu dikenakan pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada 4 pelaku ya, yaitu pabrikan, pedagang besar, pedagang eceran atau pedagang kecil, dan konsumen. Di sini pabrikan menjual barang yang kena pajak, yaitu seharga 1 juta. Jadi pajak keluarnya adalah 10% dari 1 juta adalah 100.000. Begitu juga dengan pajak masuknya, maka PPN yang disetorkan ke kas negara oleh pabrikan yaitu sebesar 100.000. Kemudian pabrikan menjual ke pedagang besar. Pedagang besar membeli dengan harga 1 juta, kemudian dijual dengan harga jual senilai 1.300.000. Di sini berarti mempunyai nilai tambah yaitu 300.000 rupiah. Jadi pajak masuknya adalah 100.000 dan pajak keluaran adalah 130.000, yang mana ini adalah 10% dari harga jual. Kemudian PPN yang masuk ke kas negara yaitu pajak keluar dikurangi pajak masuk, yaitu 130.000 dikurangi 100.000 senilai 30.000 rupiah yang masuk ke kas negara. Kemudian pedagang besar menjual ke pedagang eceran, yang mana pedagang eceran ini membeli seharga 1.500.000 dan dijual dengan harga 1 juta. Membeli dengan harga 1.300.000 dan dijual dengan harga 1.500.000. Berarti mempunyai nilai tambah 200.000 rupiah. Berarti pajak masuk dari pedagang eceran ini adalah 130.000 rupiah dan pajak keluarannya adalah 150.000 rupiah. Kemudian pedagang eceran ini menyalurkan barang atau barang kena pajak kepada konsumen dengan harga 150.000 rupiah karena pedagang eceran menjual barang ini seharga 1.500.000. Jadi PPN yang dikenakan adalah 150.000 rupiah. Kemudian karakteristik yang terakhir ada indirect subtraction method, yaitu perhitungan ini menggunakan metode pengurangan secara tidak langsung. Artinya kita sebagai PKP, pengusaha kena pajak, dapat mengkreditkan pajak masuk atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang berbeda. Contohnya, kita menjual sebuah barang senilai 1.700.000 dan kena pajak 10% berarti 170.000. Kemudian kita membeli barang tersebut seharga 1 juta. Kemudian kena PPN sebesar 10% yaitu 100.000. Jadi 170.000 dikurangi 100.000 adalah 100. Jadi itu adalah indirect subtraction method. Kemudian subbab yang ketiga nih teman-teman, kita akan membahas tentang subjek PPN, yang mana ada PKP yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang dan tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan
dikukuhkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian ada pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kemudian ada pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini pengusaha yang selama 1 tahun melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau jasa penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Ini sesuai dengan PMK 197/2013 yang berlaku 1 Januari 2014. Dan atas penyerahan PKP atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil tidak dikenakan PPN. Ini sesuai dengan KKM 552/2000 STDTD PMK 68/2010. Kemudian yang terakhir ada PMPKP, yaitu pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP, yaitu pengusaha kena pajak berlaku sepenuhnya. Ini Undang-Undang Nomor 8/1983 STDTD UU Nomor 18/2000 STDTD UU Nomor 42/2009 menurut KMK 552/2000 STDTD 68/2010. Kemudian ini ada sebab yang keempat, ada objek pajak. Jadi objek pajak ini itu berdasarkan pada pasal 4 ayat 1 huruf A sampai huruf H, yang mana huruf A adalah menerangkan tentang penyerahan PKP di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Kemudian huruf B menerangkan tentang impor PKP, yaitu barang kena pajak. Huruf C menerangkan tentang penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dan huruf D tentang pemanfaatan PKP tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean. Huruf E tentang pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan huruf F adalah ekspor PKP berwujud oleh PKP. Yang huruf G yaitu ekspor PKP tidak berwujud oleh PKP. Dan huruf H yang terakhir adalah ekspor JKP oleh PKP. Selain pasal 4 ayat 1 huruf A sampai huruf H, ada juga pasal 16C dan 16D, di mana 16C ini menerangkan tentang membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh barang pribadi atau badan. Dan 16D menerangkan tentang penyerahan PKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali pajak masuknya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Jadi objek pajak itu bersifat dinamis teman-teman, yang dibagi menjadi 3, yaitu arus PKP dan JKP di dalam daerah pabean, yang mana penyerahan PKP atau JKP di dalam daerah pabean dan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan, dan penyerahan aktiva menurut tujuan semata tidak untuk dijual. Kemudian yang kedua yaitu arus PKP atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean. Ini pemanfaatan PKP atau JKP dari luar ke dalam daerah pabean, ini impor masuk. Berarti yang ketiga, arus PKP atau JKP dari dalam keluar daerah pabean ini melakukan ekspor PKP atau JKP. Dan kemudian pada pasal 4 ayat 1A dan C itu pengusaha menyerahkan PKP, kan itu yang A, dan pengusaha menyerahkan JKP itu yang B. Tadi kan sama, cuma bedanya PKP dan JKP. Ini kesimpulannya adalah pengusaha yang melakukan penyerahan PKP atau JKP pada dasarnya adalah PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Dan
suatu penyerahan PKP atau JKP dapat dikenakan PPN apabila yang menyerahkan PKP. Jadi di sini harus PKP yang menyerahkan. Kemudian ada syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN. Ini penjelasan dari pasal 4 ayat 1 huruf A dan C, yaitu yang diserahkan adalah PKP atau JKP, dan kedua dilakukan di dalam daerah pabean, yang ketiga adalah dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang mana sesuai kegiatan sehari-hari PKP, pengusaha kena pajak, dan ada unsur pengulangan. Kemudian ada PPN dikenakan atas penyerahan PKP atau JKP di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP. Ini masih dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan C yang mempunyai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur yang pertama yaitu barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua yaitu penyerahan PKP atau penyerahan JKP. Yang ketiga yaitu dalam daerah pabean. Yang keempat yaitu dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP yang bersifat kumulatif. Kemudian saya akan melanjutkan tentang materi dasar penggenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak atau PKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kemudian ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Kemudian ada nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor PKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Kemudian ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dan yang terakhir ada nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Bab selanjutnya adalah faktur. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Saat pembuatan, bentuk ukuran pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, biasanya disingkat dengan DJP. Dan sejak 1 Juli tahun 2016, PKP wajib membuat e-faktur atau faktur pajak dalam bentuk elektronik untuk menghindari faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan transaksinya. Kemudian ada jenis-jenis faktur. Yang pertama adalah faktur penjualan. Faktur penjualan dibuat untuk setiap penyerahan PKP atau penyerahan JKP kecuali atas penyerahan PKP atau JKP yang dilakukan oleh pedagang eceran, yang dilakukan oleh PKP toko retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, dan yang terakhir adalah bukti pungutan PPN berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dibersamakan dengan faktur pajak. Kemudian ada faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang selama 1 bulan kalender. Dan dokumen yang ditetapkan sebagai faktur pajak harus memuat
Yang pertama ada identitas yang berwenang menerbitkan dokumen. Yang kedua ada nama dan alamat penerima dokumen. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang keempat ada jumlah satuan barang apabila ada. Yang kelima dasar pengenaan pajak. Yang keenam jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor. Di sini larangan membuat faktur pajak yaitu orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Itu sangat dilarang, bukan sangat lagi tapi dilarang untuk membuat faktur pajak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.